Permisi, assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Siapa kamu? Ya, Kok di situ pulang? Emang kamu bisa baca tembok? Jadi teman-teman dia coba pulang melalui tembok ini. Astagfirullah. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita lanjut explore. Udah lama nih saya nggak explore di lokasi sini. Ini di sebelah kanan saya nih tembok pemakaman ya teman-teman. Ya jarang sih lewat sini karena agak serem juga. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, nampak nggak? Sepertinya ada anak SMP tuh kok main ayunan udah malam. Astagfirullahaladzim. Sendirian pula teman-teman. Siapa ya? Nampak nggak teman-teman? Nah itu dia. Astagfirullahaladzim, sepertinya nggak kenal saya teman-teman. Apa kita coba dekati? Sebentar teman-teman. Ini aneh banget. Ini udah jam 12 malam loh. Masih ada anak SMP yang main ayunan. Astagfirullahaladzim. Sebentar ya teman-teman. Tapi dari gerakannya sepertinya sih itu bukan manusia, saya yakin. Ya. Astagfirullahaladzim. Nampak nggak teman-teman? Sepertinya bukan manusia itu. Kenapa? Karena mungkin ada anak SMP jam segini masih main ayunan teman-teman. Astagfirullahaladzim. Sebentar, saya letakkan kamera dulu. Terus saya dekatin. Siapa sih itu sebenarnya? Sebentar ya teman-teman. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi, assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Siapa kamu? Raja, Siapa? Raja, Raja. Sedang apa kamu di sini? lagi tuh main lah. Lagi main? Tadi saat saya lewat dari sana, saya melihat penampakan ada sosok anak berseragam SMP sedang main ayunan. Saya yakin dari sana tadi teman-teman, kalau dia ini adalah bukan manusia. Dia ini dedemit atau makhluk halus ya teman-teman. Saya yakin, dan memang menurut indera saya, ilmu kanuragan, ilmu kebatinan saya, dia ini memang bukan manusia. Kamu manusia atau bukan? Manusia, Kamu nggak usah berbohong. Kamu manusia atau bukan? manusia, Jujur, manusia. manusia. Nggak mungkin teman-teman. Dia mengaku manusia dengan berseragam SD. Kalian bisa lihat ya, mukanya itu pucat, terus agak hancur ya di sebelah kanannya. Sudah lama kamu di sini? Udah Ngapain? main. Hah? Bermain. Bermain? Astagfirullahaladzim. Di mana rumah kamu? Di sana pemakaman. Di sana rumah kamu. Berarti usulmu dari sana. Oke, teman-teman, sudah jelas. Dia mengaku kalau dia berasal dari sana. Di sebelah tembok itu pemakaman umum, teman-teman. Pemakaman umum atau kuburan di kampung ini ya. Agak banyak juga sih kuburannya, sekitar hampir 1000-an lebih lah gitu. Udah lama banget itu, memang kuburan hampir ratusan tahun, teman-teman. Jadi kamu di sini main. Kamu datang dari arah pemakaman sana, datang ke sini main. Ya. Nama kamu siapa? Raja, Raja. Sudah berapa lama kamu mati? udah 3 tahun. 3 tahun. Terus kenapa kamu berseragam SMP? Apa saat kamu mati kamu berseragam seperti ini? Ya, Ya. Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman,
rupanya namanya dia Raja. Umur kamu berapa? 13. 13 tahun. Jadi teman-teman, sosok makhluk halus ini bernama Raja, umurnya 13 tahun. Dia berseragam SMP, kemungkinan besar dia meninggal saat berseragam SMP kalau nggak salah. Ya, apa betul? Kamu kecelakaan saat memakai baju ini. Ya, Kenapa kamu bisa mati? karena kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Karena kecelakaan. Maksud kamu ditabrak mobil gitu Iya. saat kamu pulang sekolah? Iya. Kenapa bisa ditabrak mobil? Apa kamu salah potong jalan? Atau mungkin memang mobilnya yang salah? Salah siapa? Salah mobilnya. Salah mobilnya. Mobilnya maksud kamu ngebut gitu kencang. Terus pada saat kamu pulang sekolah, kamu jalan di tengah, di pinggir atau di pinggir? Pinggir, saya mau nyebrang jalan. Oh, jadi teman-teman, pada saat dia pulang sekolah dari pinggir, dia mau menyeberang jalan, kemudian dia ditabrak mobil. Jadi pada saat ditabrak mobil, kamu itu meninggal di tempat atau sudah dibawa ke rumah sakit? Dia meninggal di tempat. Astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Jadi dia meninggal di tempat, dia mengaku meninggal di tempat setelah ditabrak mobil ya, dengan seragam ini ya. Itu sudah berapa lama kamu mati tadi? 3 tahun yang lalu ya. Terus pada saat kamu meninggal di lokasi itu kamu nggak tahu lagi ya sudah meninggal. Berarti jenazah kamu atau tubuh kamu yang lagi yang hancur itu dibawa ke rumah sakit gitu ya. Emang setiap hari kamu pulang sekolah itu jalan kaki? Jadi Saya dijemput. oh, jadi teman-teman, dia ini baru pertama kali pulang sekolah jalan kaki, kemudian ditabrak. Karena sehari-hari mungkin dia dijemput. Kamu sehari-hari waktu pergi sekolah diantar, dan waktu pulang dijemput gitu ya? Iya. Astagfirullah. Jadi kalau anak-anak yang sering kita antar atau sering kita jemput, mereka tuh kurang pandai dalam menyeberang jalan. Jadi inilah akibatnya. Jadi si raja ini dia selalu diantar jemput oleh orang tuanya. Jadi pada saat dia terlambat, orang tuanya mungkin terlambat menjemput hingga dia pulang sendiri, akhirnya dia kecelakaan teman-teman. Kenapa? Karena anak-anak yang sering diantar orang tuanya itu dia kurang pintar dalam menyeberang jalan ya. Panas banget di sini. Asal, mau kemana kamu? Mau pulang. Hah? Mau pulang? pulang. Astagfirullah. Sebentar teman-teman. Katanya dia mau pulang, saya nggak tahu mau kemana. Coba kita ikuti yuk. Astagfirullah. Oke teman-teman, kita coba ikuti sebelum terlambat dia pulang kemana, saya nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Berhenti dulu. Saya masih perlu ngomong-ngomong sama kamu sedikit lagi. Astagfirullahaladzim. Jelas ya teman-teman, itu dia rupanya. Gak apa-apa, kita coba tanya sedikit lagi sebelum dia pulang. Sepertinya dia mau masuk ke dalam kuburan ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman tahu nggak kenapa dia itu muncul lah malam ini? Karena ini adalah malam Jumat teman-teman. Jadi menurut orang-orang tua zaman dahulu itu, kalau malam Jumat itu biasanya arwah itu pulang ke rumah teman-teman. Ini real malam Jumat teman-teman, saya nggak bohong, ini real malam Jumat. Terus ya sudah, coba kita Bismillahirrahmanirrahim. Kamu mau pulang? Maksudnya mau pulang ke kuburan? Iya. Oke, pertanyaan saya satu lagi. Kenapa kamu muncul di situ? Karena kamu, ini kan malam Jumat. Apakah kamu pingin kunjungi orang tua kamu pulang ke rumah ya? Iya. Oh, karena malam Jumat kamu kangen sama orang tua kamu, jadi arwah kamu pingin pulang ke rumah. Apakah kamu sudah menjumpai orang tua kamu tadi? Sudah. Sudah ketemu? Maksudnya ketemu langsung atau kamu lihat dari jauh? Dari jauh. Astagfirullah. Jadi Korin ini atau arwah ini dia sudah pulang ke rumah, sudah melihat orang tuanya atau keluarganya. Jadi setelah dia puas atau setelah kangennya hilang, akhirnya dia mau balik lagi ke kuburan teman-teman ya. Jadi
kamu pulang ngejenguk keluarga kamu atau orang tua kamu itu setiap malam Jumat atau setiap malam atau gimana gitu? Setiap malam Jumat. Astagfirullahaladzim. Betul teman-teman, seperti kata-kata orang tua zaman dahulu, nenek-nenek kita, bahwasanya kalau malam Jumat itu arwah keluarga kita itu akan pulang menjenguk kita atau menjenguk keluarga kita. Tetapi kita tidak tahu keberadaan dia dan kita tidak tahu arwah itu akan pulang. Apakah keluarga kamu atau orang tua kamu tahu kalau korinnya kamu, arwah kamu itu pulang? Apakah mereka melihat kamu? Tidak. Tidak tahu. Oh, kamu Mas. pulang diam-diam gitu ya? Iya. Siapa nama bapak kamu? Pak Lubis. Siapa? Pak Lubis. Pak Lubis. Keluarga kamu sini? Iya. Pak Lubis. Pekerjaan Pak Lubis itu apa? Guru, Mas. Guru. Astagfirullah. Ada satu orang ya, Pak Lubis, tapi bukan di jalan kita ini, agak jauh lah, sekitar 300 meter di sebelah jalan sebelah sana teman-teman. Itu ada Pak Lubis. Dia seorang guru. Dia seorang guru. Memang saya sempat mendengar cerita 3 tahun yang lalu bahwa ini anak pertama dia kecelakaan saat pulang sekolah. Mungkin waktu itu Pak Lubis rapat ya, nggak sempat menjemput karena ada rapat, hingga terlambat menjemput, dia pulang sendiri. Dan waktu kamu meninggal itu kamu masih kelas berapa? Kelas 8, Mas. Oh, kamu kelas 8 pada saat meninggal itu. Ya, wajar ya, dia masih kecil ya, jadi dia kurang pintar dalam menyeberang jalan. Oke, Raja. Jadi ini udah selesai urusan kamu, udah selesai menjenguk orang tua kamu, sudah semuanya. Jadi saya harap kamu ya sudah kembalilah ke alammu. Kenapa? Sebenarnya kamu itu sudah beda alam dengan orang tua kamu. Begitu juga dengan saya manusia, sedangkan kamu adalah makhluk halus. Tetapi kamu ini bukanlah si rajanya sebenarnya. Saya yakin kamu ini adalah jin atau setan yang menyerupai manusia, ya kan? Nah, jadi semoga saya doakan semoga kamu husnul khatimah ya, terus alammu itu terang terus, semoga kamu mendapat yang layak di sisi Tuhan ya. Oke Raja, kamu silakan pulang. Dari mana kamu pulang? Astaga, kok di situ pulang? Emang kamu bisa baca tembok? Jadi teman-teman, dia coba pulang melalui tembok ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Teman-teman, jelas kan? Tadi saya lihat dia di sini masuk tembok teman-teman. Awalnya dia sini, saya tanya kamu mau pulang dari mana, dia berbalik arah, kemudian jalan pelan dan masuk ke dalam tembok ini teman-teman. Ini real tembok teman-teman. Ini real tembok nih sekitar hampir 3 meter nih temboknya, tinggi banget, dan ini betul-betul tembok kokoh. Kita ya, jelas tadi masuk ke dalam tembok ini teman-teman. Kita spill temboknya. Oke teman-teman, coba kita spill temboknya. Astagfirullahaladzim. Ya, semoga arwah si raja tadi ya, tenang dia di alamnya. Ya, jelas banget ya tembokan teman-teman. Ini kalau saya ketok-ketok ini, nah ini real tembok beneran nih. Tingginya itu tinggi hampir 3 meter teman-teman. Nah, karena di sebelah sana itu kuburan atau pemakaman umum. Astagfirullahaladzim, serem banget. Dan teman-teman, saya di sini sendiri. Kalau teman-teman bisa lihat sendiri, saya di sini sendiri tuh, nggak ada orang lain, ya kan? Saya sendiri di sini, di gelap-gelap di samping pemakaman ini saya sendiri. Astagfirullahaladzim, ya, semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman.